mumpuni. Satu, kalau nggak muter-muter. Dua, ngeyel-ngeyel. Ketiga, teman Yang gereja. ketiga nih Itu aja tiga. barusan nih ngomong tapi harus diketik. Begitu. Agak aneh ya kan. Ketawalah semuanya di bawah. Tik 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 kayak gitu kan. Kadang-kadang ya kita nggak mau Sayang yang tadi ngehujat, ya, sayang. kita nggak mau Ya, apa, tapi kayak sayang gitu kan yang tadi kejadiannya. yang naik, yang ketik-ketik begini, sayang. Kamu gak usah naik, kamu ketik-ketik aja ya. Yang balas kamu siapa? Itu loh yang dibawa. Si Ayam, si Bosara, si siapa itu? Si Yeti, si Julia. Itu aja yang balas kau ya. Karena kita ini ngomong-ngomong gini kan. Capek kami yang ngadapin kau, tunggu kau ketik ya. Nggak lama ngantuk aku. Itu Lanjut. ini adalah hal aneh dalam kalau di sini kan udah jam 1 nih. Hal aneh pertama dalam hidup ini nih, dalam hari ini. Nah kan, jadi eh eh, iya wajar aku juga bilang kenapa harus diketik. Baca katanya kenapa harus diketik. Mau cair bu, nggak bisa cair kalau bersuara bu. Nggak bisa dibuktikan ibu bersuara. Wajar. Nah, sekarang ini ya, saya akan naikkan. Saya akan naikkan. Kalau yang pilih di sebelah, saya kok gitu. Tapi, tolong, saya itu bukannya sombong, tidak. Tapi yang berdebat itu yang sesuai. Minimal itu nggak usah draw, nggak usah kalah gitu loh. Minimal draw gitu bisa nggak? Jadi cari yang mumpuni, jangan kayak tadi itu siapa namanya itu? Bulldog, kayak gitu-gitu lah. Aku oke Yeti. Awas sampai enggak ya Yeti ya. Ayo silakan. Sikat bor, ayo Ira. Halo Bu Yeti, selamat Halo malam. kakak, selamat malam juga kak. Ini ya, Hmm. aku tuh tadi lihat si Lena Australia. Itu tuh kayaknya tuh di mana ya? Dia tuh kayak jilat-jilatin si Ruben gitu. Yeti, saya itu nak suruh kau naik bukan mengadu sebenarnya. Saya suruh naik yang kontra sama Ruben gitu, tapi enggak apa-apa deh. Kau udah terlanjur naik, Oh, biar aja di iya situ kak. ya. Soalnya Mengadulah. aku, Maksud saya, kamu jangan mengadu ke ya, ini atau ke Ira atau ke saya. Coba kamu oh, ngadu ke Maha Kuasa, coba. Siapa tahu ada jawaban. jadi aku dengerin aja deh. Aku dengerin aja deh kakak-kakak nih ngomong. Iya, enggak apa-apa, Dek. Kakak ini juga perlu agak-agak muda gitu loh, Dek. Capek bicara sama Ira setiap hari. Makin hari makin banyak rambut putihku loh, Dek. Karena apa, Iya Dek? kak, Bicara hukum, HAM, KPAI, betul. tumbuh Mm-mm. rambut kakak yang putih ini, Dek. Tambah banyak ngurusin kasus ini, Dek. Coba Aku kita mau pakai pusing acara kak. ABG ya. Capek kita serius. Coba, Dek. Coba pendapat adek gimana ini? Coba kasih tahu si abang ini bagaimana pendapat adek ini. Pendapat aku ya, ya di mana ya, aku juga sebenarnya kak bingung gitu kak, soalnya kan aku nggak ngikuti banget, tapi intinya adalah kalau memang kan aku juga lihat tuh video si anaknya yang besar itu, si Ruben itu kayaknya sih memang iya kak, mulutnya lagi apa, otaknya itu dicuci. Jadi Oke, menurut maaf aku, Yeti. Ini pertanyaan selanjutnya. Kau umur berapa, Dek? aku mau 29 sih kak. 29. Iya. Kau 29 kok kayak kau temannya Talia loh caramu ngomong ya. 29 bisa nggak agak dewasa sedikit ini? Aku orangnya ini kak, kak aku tuh kan Grogi, ada, nggak apa-apa aku deh, tuh orangnya belajar. ini kak. Nggak apa-apa, belajar. Kamu udah kerja, Dek? Enggak kak, nyari kerja susah loh kak, harus ada Udah orang punya dalam. pacar? Belum. Mau cari pacar di sini, ku carikan pacar ya. Enggak nanti CEO palsu, nggak mau aku. Iya, aku turun. Nggak Selamat usah. kali kau. Itu namanya ke trigger. Nggak usah ke trigger, pede aja loh. Kayak saya ini tebal mukaku, leherku pun Kak, tebal. aku itu orangnya gini loh kak, abang nggak bisa ngomong tapi kayak Introvert gitu ya, introvert gitu. iya. Nah, Karena aku tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan aku tahu bahwa sebenarnya itu bagaimana kamu tahu itu baik atau buruk?
karena terlihat Kak dari sifatnya udah terbaca sih Kak. Halo, dengar kah? Oh, sudah terbaca. Oke. Berarti pintar kau baca ya. Oke deh. Terima kasih ya. Kalau Iya grogi, Kakak. nggak apa-apa. Sebenarnya naik begini juga nggak apa-apa. Jadi Kak kan aku papa kena pengalaman. Kak aku tuh ini Halo? Kak deg-degan Kak. Aku Ya tuh apa sudah jadi biasa aja kau yang deg-degan, aku pun yang pusing. Kak sebenarnya tuh Kak cita-cita aku tuh jadi pengacara loh Kak. Bapak nggak Tapi usah aku tuh curhat, Mbak. kalau Mbak ngomong nggak itu usah curhat di sini, terlalu Mbak. Mbak nggak pinter. usah curhat. Oke. Kita nggak buka session curhat ya. Oke, terima kasih Iya ya. Kakak. Terima kasih ya. Makasih Ya, Kakak. terima kasih Muah. ya. Dadah. Jangan kau cium aku, nanti aku dikira pedofil. Kalau cita-cita itu dari kecil, kalau 29 tahun cita-cita itu Ira ini kan kayak ibu tiri, sekejam-kejamnya ibu kota, lebih kejam ibu Ira tapi itu kayaknya. benar. Ayo Tapi itu silakan benar. Gipsy. Silakan Gipsy, mau tanya apa, mau ngeluarin narasi, mau bertanya boleh. Mau Aku bertanya belum sama selesai siapa? ngejelasin loh dari Sabar. tadi loh. Kamu itu dulu capek, Ira, sabar. Gipsy, ayo Gipsy. Halo, selamat malam semuanya. Malam, gimana kakak? Ini dari Medan, lebih tepatnya di pinggiran kota Medan. Oke, ada narasi apa? Ada mau pertanyaan? Pertanyaan sih nggak ada, cuman Oke. kalau dari saya sependapat saya gini ya, si SW itu boleh-boleh aja dia bercinta, jatuh cinta gitu ya. Jatuh cinta itu kan hak semua orang gitu kan. Cuman em, menurut aku pribadi itu dia sampai sampai cowoknya dipijit sama anak itu kurang etis menurut aku, apalagi di media sosial gitu loh. Kalau namanya bercinta itu hak semua orang, ya sah-sah aja sih Oke, kalau dia perempuan kakak cinta Gipsy, gitu. tahan ya. Itu pembicaraan yang kita berhari-hari udah bahas ini. Kita ini udah sampai ke jilid masalah anak. Tapi tidak apa-apa, di-keep dulu ya sambil mendengarkan di sini. Oke, silakan Ira. Oke, temanya hari ini kan kita masalah anaknya, ya kan. Nah, kita sudah mendengar tadi, ya kan, mengenai tentang hak anak dari Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal-pasal yang sesuai maupun dari Undang-Undang Perkawinan. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi. Nah, Ruben Onsu bercerita bahwa ia sedang mengantar nih anaknya pergi sekolah. Di dalam perjalanan, Ruben memberitahu Tania bahwa hari sebelumnya, kemarin lah, saya kayak gitu. Kemarin itu dia mengatakan bahwa dia datang melayat ke sebuah rumah duka. Nah, reaksi Tania pada waktu Ruben bicara itu secara tidak terduga, Tania yang baru berusia 5 tahun merespon dengan kalimat, "Iya ayah, iya, ayah datang ke rumah duka Yeye, ayah pencitraan ya." Nah, Ruben Onsu menceritakan hal itu ya, bahwa dia sangat terkejut, shock mendengar kata pencitraan yang keluar dari mulut anak seusia Tania. Kayak gitu. Ia terdiam kayak gitu dan dia berpikir bahwa dia mengatakan bahwa kayaknya nggak masuk akal, anakku yang masih kecil ini sudah mendengar istilah-istilah yang seharusnya ya atau selayaknya tidak dia kenal. Istilah-istilah ini kan masuknya di politik, masuknya di media dan sebagainya. Akhirnya Ruben menduga bahwa pernyataan aneh tersebut itu tidak murni keluar dari pikiran sang anak. Ini dugaan. Ya, dugaan melainkan adanya pengaruh buruk atau doktrin dari orang-orang dewasa di sekitar anaknya. Nah, anak yang seusia Tania adalah anak yang sering banget mengcopy apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Maka tidak salah juga pepatah yang mengatakan bahwa like son like brother, like son like mother, seperti itu. Anak itu adalah cerminan dari orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu akan jatuhnya ke anak. Nah,
persoalan ini kemudian bertepatan dengan keresahan Ruben lainnya yang terkait dengan anak-anaknya. Misalnya di live media sosial, Ruben sempat mengeluarkan kemarahannya sendiri melihat potongan putri pertamanya yang Thalia yang 11 tahun itu melakukan siaran langsung di TikTok tanpa pengawasan yang ketat, ya, dan membaca komentar netizen secara bebas kayak gitu. Saya pribadi kalau saya lagi ngomong kayak gini, ada anak saya kesuruh keluar karena ada kata-kata yang mungkin tidak tersaring, mungkin bisa bukan dari saya tapi dari orang lain. Pembatasannya seperti itu. Nah, kemudian Ruben juga pernah mendengar secara terbuka menyindir yang namanya circle daripada anggota keluarga dari pihak mantan istrinya, termasuk suami dari Ade Sanwerna, karena dianggap ikut campur dan memberikan pengaruh yang bisa merusak cara pandang anak ini terhadap ayah kandungnya sendiri. Perlu diperjelas, terakhir Ruben Onsu mengatakan, saya tidak mencari permohonan maaf, melainkan saya berjuang untuk bisa menemui dan menyelamatkan pola pikir kedua putrinya yang kini tinggal bersama mantan istri. Saya lanjutkan terkait dengan campur tangan atau lirikan dari KPAI terhadap kasus Ruben Onsu ini. Saya selesaikan sedikit lagi ya, dari teman-teman tanggapin. Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara resmi sudah menyoroti dan mengawasi polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda setelah munculnya desakan publik. Ini tepuk tangan dulu buat kita nih. Salah satu desakan publik itu adalah dari suara-suara kita, dari komal-komal kita, dari typingan kita, dari komenan teman-teman. Itu adalah ini, ya. No viral, no justice, kayak gitu kan. Nah, jadi KPAI ini sudah turun tangan karena adanya desakan-desakan dia harus turun tangan terkait dugaan eksploitasi anak di bawah umur dan perebutan hak asuh. Jadi kita garis bawahi ya. Di sini KPAI turun khusus terkait isu eksploitasi anak dan perebutan hak asuh. Keterlibatan KPAI ini mencuat di bulan ini, Juni 2026, ya, menyusul ini karena viralnya berbagai konten digital yang melibatkan anak-anak pasca perceraian. Nah, apa poin-poinnya? Saya hanya merangkum ya, karena kalau saya bacain semua yang masuk ke saya ini panjang. Poin-poinnya, isu utama yang disoroti oleh KPAI yaitu adanya dugaan eksploitasi anak. Yang mana? Ya, karena dia menaruh perhatian serius pada keterlibatan anak-anaknya Ruben Onsu dan Sarwenda dalam konten media sosial. Hal ini termasuk aktivitas siaran langsung yang dinilai mengeksploitasi anak demi kepentingan digital. Kemarin malam kita baru membahas ini, ya. Apakah suara kita yang kemalam didengar? Mudah-mudahan, ya kan? Tapi ini sudah dijawab, ya. Kemudian mengatakan isu utama lainnya yang kedua adalah keamanan mental dalam konten digital. Kasus terbaru dipicu oleh keresahan Ruben Onsu pada putrinya Thalia 11 tahun yang melakukan siaran langsung di TikTok tanpa pengawasan ketat dan membaca komentar netizen yang tidak terkontrol. Ya, KPAI menilai, ya kan, hal ini tidak bagus untuk keamanan mental anak tersebut, apalagi lingkungan tersebut dinilai tidak sehat bagi tumbuh kembang anak. Ya Allah, thanks KPAI, ya. Kemudian hal terakhir yang menjadi sorotan dari KPAI adalah interaksi dengan pihak luar. Publik dan KPAI menilai adanya desakan publik dan psikolog. Ternyata adanya desakan publik dan psikolog mendesak KPAI untuk bertindak setelah viralnya potongan video interaksi anak di bawah umur dengan orang luar di lingkungan Sarwenda yang dinilai melanggar batas privasi dan norma kesopanan. Jadi ini kok. Jadi dia tidak secara spesifik menyebut bahwa adanya cium, pipi, pangku,
ya kan, dan injek-injek kayak gitu kan. Enggak panggilan Dedi dan apa, tetapi dia mengatakan dia mengatakan bahwa adanya potongan video interaksi anak ini dinilai melanggar privasi dan norma kesopanan. 3 poin utama ini menjadi sorotan KPAI terhadap kasus dari Sarwenda. Terakhir, apakah dampaknya sorotan daripada KPAI atau keterlibatan KPAI dalam kasus ini adalah dia bisa berdampak hukum, dia juga bisa berdampak terhadap hak asuh anak. Untuk hak asuh anak, ya kan, ini juga bisa menjadi salah satu hal yang merupakan bukti kuat yang menguatkan Ruben untuk mengalihkan hak asuh anak ini. Ya, saya tidak mengatakannya rebutan, merebut ya, mengalihkan. Kemudian dampaknya adalah adanya tudingan kelalaian. Ya, KPI mengambil hal ini karena dinilai Sarwenda dinilai lalai dalam menjalankan perannya untuk menyaring ruang privasi untuk menjaga kesehatan mental anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah potensi ada namanya parental alienation. Itu adalah penggiringan opini atau penanaman kebencian. Nah, diduga KPI menduga dan khawatir ada upaya untuk menggiring opini atau menanamkan kebencian yang berdampak buruk pada psikologis anak yang juga merupakan wewenang mereka dalam menegakkan undang-undang perlindungan anak. Terakhir, KPAI menegaskan bahwa seluruh langkah pengawasan yang mereka lakukan murni berorientasi pada kepentingan terbaik perlindungan serta tumbuh kembang yang sehat bagi anak-anak yang terjebak dalam konflik orang-orang dewasa. Wow, thanks KPAI, I love you. Cukup kok. Oke. Coba Ruiti, kamu bertanya seputaran ini yang tadi atau mau menambahkan, silakan. Terima kasih kok, Kak Ira. Selamat malam, Kak Ira. Apa Malam mau sayang. bantuan dana juga nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa Ruiti. Ya udah nggak tahu nomornya kok. Kok. Wih, luar biasa. Ya iyalah, mau gimana dana orang nomornya aja ditolak kayak Kak Ira. Kan Dia ini kasih nomornya aku. tadi tanya. Kak Ira, Kalau aku ini itu paling nomorku. cepat. Oh, kirimin nomor aku reko. kan gini, Oh, ini nomor dana nomorku. diduluin dulu. Kan ceritanya gitu. Mana nomor gitu kan? Nomornya dikasih nomor token listriknya nggak nyambung. Gimana kok? Oke, silakan Ruiti. Ya gitu. Ya kalau dari aku sih Kak Ira udah sangat menjelaskan ya. Dan kita patut dengerin itu yang diucapkan oleh Kak Ira itu bukan menggurui kita, tetapi harus merinci dan jelas gitu. Jadi kita nggak sepotong-sepotong, nanti pas ada yang di situ ada orang yang buzzer King Buzzer ya, King Buzzer itu dia menyebarluaskan tanpa ada halang-halangan lagi, nanti kita jadi salah gitu berbicara. Nah, kalau berdasar seperti Kak Ira ya it's okay kata aku kok. Hanya menambahkan aja dari aku masalah anak gitu ya. Justru anak itu kan sekarang itu mulai merasa terkikis gitu rasa kasih sayang orang tua itu. Jadi bingung. Masukan dari sini, nggak usah. Misalnya nggak usah harus terlalu inilah sama si ayah gitu kan. Toh kan sekarang ayah udah ada gitu kan, kita kumpul, jangan merasa sedih sendiri. Tapi di sisi lain nggak ada waktu melihat ibunya gitu. Kadang-kadang kalau datang si Om ngurusin si Om terus gitu, nggak ada istirahatnya gitu loh Koko. Jadi anak itu bingung harus bagaimana ini gitu kan. Pas pulang kamu sekolah, nah jadi tugasnya itu sekolah, makan, udah makan kenyang, lihat si Om. Ya jadi anak itu raut mukanya itu terlalu seolah-olah kepaksa gitu hidupnya itu gitu ya. Jadi
Aduh, lihat pemandangan gimana ya? Guys, Mulai 1100 yang ada di sini. 1100 yang ada di sini. Kalian kan tahu ini si Tete dari Bandung ini kan kalau ngomong itu si paling beda lah dari yang lain. Si Ira dengan hukum-hukumnya gitu kan. Si Ruici itu dengan gelok-geloknya gitu ya. Ini adalah dua-dua host yang ada di sini nih, host-host yang baik ya, yang mumpuni gitu. Jadi kalian follow-follow dia. Jadi mereka kalau mereka nanti live, kalian bisa datangi ke live-nya gitu. Bagaimana Ruici? Semenjak sering naik di live Koko Hero, bertambah nggak penontonmu? Kalau kalau aku sih ya spender Koko yang masuk gitu ya, mungkin dia merasa ingin ngasih. Tapi dia bilang mau token dulu, mau diisi Oh, gitu. jadi kamu ambil spenderku gitu? Mau isi dulu token katanya ditungguin sampai ketiduran nggak ada ya udah gitu. Berarti PHP kok. Oke, lanjut. Ah, jadi kalau misalnya dia ngerasa dijauhin gitu ya, dijauhin sama apa ini ada pertanyaan gini nih katanya ya. Sama nggak caranya Sarwana bilang aduh. Yaman sama Gio gimana coba itu harus secepatnya Ruben ketemu anak. Iya, kalau misalnya untuk sekarang pasti dia nahan-nahan untuk ketemu anak karena ya pasti nggak akan rela gitu. Soalnya udah nyebar begitu aja gitu. Dia itu sebetulnya ingin menjadi seorang ibu yang mengurus anaknya, menjadi pintar. Semua orang harapannya begitu. Tetapi terganggu, kalau terganggu waktu ya ini. Terganggu, tersita waktunya oleh seseorang gitu ya. Ditambah untuk bekerja gitu. Nah setelah lelah bekerja ya setelah ya begitu begini. Pasti kan orang juga ada ingin merem mata itu gitu. Nah nggak ada waktu. Nah seolah-olah dia anak pulang sekolah nggak ketemu sama ibunya. Nggak ketemu sama makan aja udah makan tidur. Jadi diaturnya sekeras itu. Besoknya waktunya liburan juga kayaknya nggak ada nih kok. Kelihatannya mah kok gitu ya. Kalau Jadi kayak Mama dari sebenarnya bidang hukum. begini, terkadang memang kan kita julid itu kan bumbu-bumbu. Pada dasarnya kan kita juga sayang ibunya anak-anak sebenarnya. Biar tidak tersesat di rawa-rawa gitu loh maksudnya. Saking sayangnya kita membahas itu dari hal kecil, sedang sampai besar, dari hal yang sedikit panas, agak panas, terpanas kita bahas semua. Coba bayangkan. Iya bener, itu aku juga udah kebayang gitu. Ya itu lagi nyari apa namanya nyari modal mungkin kan kalau seorang princess dan raja kan perkawinannya juga harus bagaimana mungkin. Nah di situ mulai ya udahlah bapak lu aja yang ngeluarin duit gini-gini. Tapi kalau kata aku nilai uang yang segitu besarnya itu aduh kok nggak mungkin aku sehat lagi gitu apa makin gemoy gitu kan dengan apa Enggak. semua Giliran itu. aku nggak minta-minta. Coba posisinya gitu terus 200 sampai paling gede itu 280. Kira-kira kalau kamu kesini nyawer apa? Kalau Alhamdulillah. aku kan tahu gitu ya udah 200 juta nih kok ya. Dalam pikiran aku naik bus ya ke Jakarta meskipun misalnya nggak ada mobil gitu ya. Ya bagi-bagi aja di sana nanti kok di Jakarta foya-foya dulu. Nanti kalau aku ke Bandung nanti aku cari kamu ya. Ya iyalah pasti masa mau nyari-nyari maling nggak mungkin kan pasti nyari aku. Nanti kokotek ini Luis Hana masa Luis ini sate Luis tahu pasti masa mau ke Kak Ira kan di Makassar Kak Ira. Anya, iya. Aku sih ada rute memang mau ke Bandung juga ketemu ada kawan gitu. Terus aku pikir gini, aku kayaknya nggak punya teman di Bandung. Oh iya, aku kan ada si Ruici gitu. Nanti aku hubungin dia lah gitu. Ya iyalah jangan sama iya nanti Bawa. disangkanya aku nanti mau ini sama Koko nggak mau Gila aku. kau ya. Bener gak? Emangnya kau BO-an? Bawa istri. Oh iya siap.
Bawa aku aja Lanjut. kata mat. Udah gitu. Jadi posisi anak sekarang itu sebetulnya intinya terkikis kasih sayang kok. Jadi bingung dia mau ke Ruben seolah-olah ada kompor gitu meleduk di belakang gitu ya, ada ikan buntel yang mengarang gitu, dibisik-bisik ke telinganya seton gitu ya. Sepertinya seperti ini. Aduh, jangan kasih papah lah gini ya, intinya menjelek-jelekan mungkin ya. Jadi makanya anak jadi bersikap nggak takut dan nggak mau gitu teh gini wah di hiperbola gitu ya, pergi ke tempatnya Ruben itu bakal begini ke anaknya, jadi anak itu takut atau kayak gitu kok, bingung jadinya Oke. pokoknya bingung gitu, anaknya mau pergi ke rumah si ayah teh, ke rumah ayah Ruben itu jadi takutnya tuh jadi seperti yang dibikin dulu gitu. Ya maklum lah mungkin karena satu-satunya memang dibikin senjata kan kalau orang yang udah bercerai itu Ruci, anak mah. aku kasih tahu kamu, jangankan anak kecil, kita itu orang dewasa yang tidak punya nalar itu kan, kadang-kadang kan kita itu diadu-adu orang bisa. Koko, Ya. katanya kau diomongin Ruici, masa? Apa kata dia? Katanya Ya. Koko itu begini-begini, percaya aja kita kan? Kita aja dewasa percayaan, apalagi anak kecil. Iya, kan aku cuman bilang gini ke Delong, aku merasa berdosa, aku ke Happy Good Day bilang gini. Sabar. Kata Bulldog, saya mau berdebat, maaf di room ini nggak terima yang nggak ini nggak levelnya nggak ini, belajar dulu. Nah, Elang ini coba skip saya Elang ya. Nah, coba lawannya Ruici aja dulu, Otaknya nanti baru sebelah. Ira ya. Elang naik Elang. Si Bulldog otaknya sebelah. Ayo keluarkan narasinya Elang. Malam semuanya. Malam Koko, terima kasih untuk tempatnya kok ya, izin kok ya. Kalau Ya. narasi dari saya seperti ini aja kok. Sebenarnya ini kan korban broken head kan. Nah, semua di sini punya jiwa sisi keibuan kan. Nggak ada sih seorang ibu yang mau ingin anaknya berantakan kan. Oke, lanjut. Jadi logisnya ya kita ikutin aja lah prosesnya kan gitu. Terus? Doa kita semua semoga terbaik. Namanya orang pasti ada punya kesalahan kan gitu. Sepakat. Nah, seandainya kalau emang dari sisi, kalau saya nggak ada pembelaan ke sana ke sini kawan. Posisi real di tengah. Gitu loh. Kenapa sampai Anda tidak ada posisi? Apakah karena kurang tahu materi daripada perselisihan ini atau kisruh ini, atau Bukannya orang materi. Sebenarnya nyimak semua sih. nah sekarang Cuma apa? sudut Apa pandangnya coba? gini, kita yang dipentingkan kan sisi anak kan. Itu loh. Ya, sekarang Mana ada si anak sekarang yang mau konsen dipisahkan dengan kedua orang tuanya? sekarang konsen kita adalah berbicara tentang anak dari malam ini kita berbicara dari sudut pandang anak, kemudian hak dan kewajibannya anak, kemudian bagaimana perlindungan dan keamanan anak. Nah, coba dari Bang Elang. Menurut Bang Elang, Anda netral itu karena Anda memandangnya dari sudut pandang anak, dari segi mananya? Kalau saya sudut pandangnya seperti ini Kak. Kemungkinan dari pihak Ruben juga kan pernah waktu di ini kan. Bunda itu nggak seperti itu. Onyo juga pernah cerita kan. Di situ Bunda itu nggak seperti itu. 11 tahun itu waktu lama loh. Terus? Kan gitu kan. Ini bicaranya langsung aja, nggak usah terpotong-potong kayak gitu. Ya karena Lanjut. saya kan tadi udah bilang, saya nggak bela sana nggak bela sini. Setiap pasti ada suatu kesalahan dan kemungkinan Iya, waktu Anda pihak menjelaskan S kayak mengucapkan gitu. hal seperti itu. Kita nggak Nah, tahu Anda kondisi menjelaskan S saya itu nggak seperti apa membelanya kan itu gitu. karena apa? Positioning Anda karena apa gitu? Maksudnya karena apa yang gimana Kak Era? Terus Bisa begini, dijelas? Elang. Terus ini kan kau netral, aku hargain, ya Oke. suka-suka kau lah.
Terus sekarang sudah terjadi begini, harusnya apa? Karena posisi saya juga pernah. Jadi yang diperbaikin kalau menurut saya nih kok. Ya, menurut saya jauhkan orang-orang yang sekarang bekerja dengan beliau. Beliau Kalau ini emang- siapa? Beliau ini siapa? Gimana? Beliau ini siapa? Iya pihak S. Kalau seumpamanya Oke, saya pihak sebagai S. pihak R ya. Oke. Jauhkan lanjut, yang lanjut. menurut pihak S ini tidak baik dampaknya untuk anak dia. Oke, terus Otomatis kan kayak ibaratnya gini. Kita cari kalau Cara usia anak udah menjauhkannya. besar, Kita kasih bisa kita masukkan ke saran pondok yang kalau teknisnya. ajaran kita Islam itu kan gitu Pak. Cara menjauhkannya bagaimana? Gimana? Tadi kan Bapak mengatakan bahwa jauhkan orang ini dari orang-orang lain yang Bapak anggap sebagai, kalau bisa saya simpulkan, toksik kayak gitu kan. Nah, Iya. caranya seperti apa? Apakah ada saran langsung caranya bagaimana? Ayo. Nah, itu intern bagi pihak R dengan pihak S Kalau kita gitu, Pak. bicara intern, dari tadi kita bicara ini intern semua dari sudut pandang Bapak aja. Gimana perbaiki komunikasi Kak? Jadi keinginan Kak Ruben kan jangan satu, lari ke dia sana dulu, hanya jangan ingin lari ke bertemu sana dengan dulu. anaknya. Jangan Dia lari kan ke ingin sana dulu, bertemu. jangan lari ke sana dulu. Bang, caranya bagaimana? Sedangkan bagi mungkin pandangan Abang, kira-kira yang toksik itu siapa? Dan bagaimana caranya menghindari orang-orang yang toksik itu? Seandainya di pikiran Abang orang yang toksik itu adalah saudara mamanya, bagaimana kita mau menghilangkan itu sedangkan mereka bersaudara? Begitu. Kan aku tadi bilang Kak, kalau istilah ajaran Islam kan ada namanya pondok. Oh, jadi maksudmu itu anak kita masukkan ke biarawati itu apa kemana gitu? Ya, maksudnya lebih ke pendidikan yang di situ ada asramanya, Kak. Di situ Bagus berhak juga sih berduanya. usulmu. Bagus, jadi bagus usulmu ini. jadi Bagus, pihak bagus. Lanjut. kalau saya nggak pro kontrak sana sini, Kak. Karena saya juga orangnya Ya, persisnya sama. enggak apa-apa, Bisa. kamu nggak usah ulang-ulang terus intinya Iya, dan gitu tadi loh. gua bilang Intinya netral kalau toh. kalau Oke, lanjut. pendapat saya kayak gitu kok. Dan nggak Gitu perlu loh. tahu pendapatanmu karena kau nggak pernah bagi ke aku. Lanjut. Nanti pendapat CEO lagi Lanjut. nih yang keluarkan ujungnya kan. Biar nggak terlalu Nah, tegang, lanjut. bener-bener kau asli. Inilah sukanya sama si Koko. Kadang diguyur, kadang dibengkol Itu belok-belokin. kan Elang, itu kan pemikiranmu karena kau sudah memasang posisi ada benteng kau buat antara aku sama kamu. Sedangkan penontonku ini di sini tidak merasa begitu. Itu masalahmu, bukan masalahku. Ayo Sesuai lanjut. namanya kok, dia kan elang hitam, jadi dia dibawa melayang-layang dulu kita, jadi pusing. Nah, masalahnya dia elang hitam, dia ilmunya ilmu hitam, aku ilmunya ilmu putih. Memang nggak nyambung dunia kita. Lanjut. Lanjut. Kita belok dulu sedikit. Kita harus dibelokin dulu kok. Nanti kalau langsung to the point kan nggak enak juga kan gitu. Enggak, Aduh, to the point Aku ini. agak kontra Ya, kayak lanjut, gitu. lanjut Silakan, lah, lanjut aja, lanjut lah. lanjut aja. Iya, jadi kalau menurut aku tinggal penanganannya ada sih kok. Kan gitu kan. Gimana Udah. supaya baik-baik semua. Oke, Sudah. Pertanyaannya Elang. Pertama kan kau bilang masukin asrama, bagus juga itu usulmu. Biar dia Iya, Kak. menenangkan diri gitu kan. Nah, Pertanyaannya, itu kan anak nomor 1. Kalau anak nomor 2 gimana? kalau anak nomor 2 Kak, kita bagi jatah Kak. Berapa hari? Bagaimana? Jadi dalam 1 minggu itu berapa hari? Inilah yang aku bilang. Itu Inilah loh, yang aku karena bilang. gini Kak, kalau Apakah hak asuh materinya Anda anak, iya. kuasain atau Nih, enggak? kalau ini kan Bener. ini, Iya, ini kan sudah putusan sekolah pengadilan itu. mahal, kita sekolah sudah mahal. bicara, kita sudah juz 27 kalau kita Islam, ya kan? Nah, Bang Elang ini baru masuk di alif lam mim zalikal kitabul la raiba fiih. Baru masuk ke Iya, situ. tahu, Jadi Kakak. maksud Saya ini kan aku, pendapat pahami dulu agar kita Iya, Oke, saya diam dulu, diam. tahu. Sabar. Kayak Oke, gitu. kalau Ini 1 minggu sekolah ada kok 7 udah hari. mahal kok. Sekolahnya mah udah Satu mahal, minggu, pendidikannya jangan udah bagus. diikutin. Dengarkan Pulang dulu. rumah Sabar, bukan diam, dimana diam. Kok, tunggu dulu, Iya kok. itu kok. Kalau masalah sekolah Diam. mah udah bagus kok.
Diam, Itu tutup. masalah pembagian Nah, kita dengerin lagi pembagian sedikit aja, sedikit lagi. Sedikit. Kalau Sekarang satu kalau minggu anak yang adalah kecil, 7 hari. nah kalau anak kecil nih mau diperdebatkan, anak kecil menurut di sini ibu-ibu lah semua masih itu berhak sudah sama pembagian siapa? waktu loh, Bang. Masih berhak sama Ini kok siapa? bertanya lagi ke kita. Iya, Jangan saya dulu, kembalikan lompat lagi ke sana pertanyaan lagi saya dulu. gitu. Pembagian waktu. Jangan lompat ke sana, jangan lompat ke sana. Tadi kau Ya, bilang kalau- 1 minggu 7 hari terus bagaimana? Iya, jadi maksudnya ya sudah 3 hari siapa yang jemput di sini 3 hari di sini kan? Nah, inilah yang aku Itu jauh bilang. lebih baik Oke, kan gitu. sikat Ira. Yang pertama Pak ya, jangan pernah melimpahkan yang namanya hak dan kewajiban orang tua dalam mendidik itu kepada orang lain. Tiba-tiba aja Bapak menyarankan yang namanya kayak pondok pesantren misalnya, ya kan? Bapak tahu nggak ini mereka Nasrani? Itu satu. Yang aku pandang Bapak agak kurang menguasai materi. Terus yang kedua, Bapak mengatakan bagi waktu lah. Apakah Bapak udah tahu bahwa pembagian itu sudah ada, tetapi tidak bisa diakses oleh Ruben Onsu, ya kan? Nah, kalau Bapak bersikap netral, ya kan Bapak tidak akan melayangkan saran ini. Netral itu Pak artinya tidak memihak, bisa memperlihatkan yang mana jeleknya Ruben, yang mana salahnya Ruben, yang mana benernya Ruben, yang mana salahnya Sarwenda, yang mana salahnya benernya Sarwenda. Itu artinya nggak menghini, itu artinya aslinya netral. Tapi kalau misalnya Yang saya Bapak bilang netral tuh gini loh Kak. Saya netral nggak ada pembelaan ke Kak Ruben kan. tunggu. Nggak ada pembelaan ke Sarwenda kan gitu kan. Saya mikirin ke sabar, Bang, anak-anaknya kan gitu. Habis ini kamu lagi. Kamu pikir kita di sini sampai rambut putihku muncul semua nggak mikirin anak-anak? Lanjut. Kami barusan ini memikirkan anak-anak sampai kami cari informasi terbaru tentang ternyata ini sudah dalam pengawasan KPAI. Iya. Kayak gitu lah, Saya Pak. pun ngikutin nyimak dari bawah Kak. Nah, kalau nyimaknya itu makanya Bapak harusnya tahu ada kesepakatan pasca perceraian di mana ada salah satu itemnya yang mengatakan bahwa hak asuh anak jatuh kepada Sarwenda. Tetapi Ruben Onsu itu punya 2 sampai 3 hari dalam seminggu untuk bersama dan menghabiskan waktu bersama anaknya. Nah, saran Bapak tadi itu sudah diatur di kesepakatan pasca perceraian. Iya. Coba kita bahas ke situ. Tiba-tiba Bapak menyarankan lagi atur jadwal ketemu. Ayo. Ini agak-agak Maires di bawah Koko. Kalau Oh, iya. dibilang ke situ Karena lagi Kak. apa, Pak? Iya, dibilang ke Jadi situ maaf, lagi. punten ini Pak, Iya, ke punten situ ini kan lagi, berdebat karena ya kita- Pak ya. Halo, assalamualaikum. Bang, kalau Punten kalau- Pak, kalau- ini kan kalau- kita berdebat. Assalamualaikum. Jadi begini Pak, saya ini bukan menggiring saya punya followers atau saya punya pengikut di sini untuk bagaimana. Mereka itu udah tahu gaya-gaya kita dalam berbicara. Mereka udah tahu arah-arahannya seperti apa. Mereka udah tahu waktu awal mula itu saya sudah pernah membahas bahwa dalam 7 hari itu 3 hari di Ruben 4 hari sesuai dengan kesepakatan itu. Sudah ada kita bahas itu Pak. Jadi kalau Bapak ngomongnya begitu lagi berarti Bapak kurang hatam dengan ini materinya. Gitu loh. Kalau Bapak mau Oke, menyalahkan Kak. maksudnya seandainya berarti itu ini sudah ini tapi tidak ada realisasinya berarti itu urusannya si S gitu loh. Lanjut Bang. Ira apa Bang? Silakan. Aku tambahin sedikit. Kalau nggak tahu apa-apa, Bang, nggak usah banyak bicara, Pak. Biar nggak kelihatan kosong. Anda ini. boleh sabar. Karena masalahnya kan Bapak ini kan biarpun agak kurang-kurang kan tapi tetap sopan. Oke. Ayo lanjut siapa mau Ira atau Bapak ini boleh. Ya, Nggak jadi gini loh, Bapak Koko, Maira, ini gini loh. Ini orang ini hanya ikut-ikutan nimbrung aja, dia nggak tahu apa-apa. Percuma kita menjelaskan loh, karena dia tuh memang tidak di side siapa-siapa. Karena dia kosong. Percuma kita menjelaskan sama orang yang nggak ada tujuan apa-apa. Kayak orang nggak punya tujuan hidup gitu, forward dijelasin. Maaf, Wasting Oke. time. maaf, diizinkan saya untuk Lanjut bicara Pak, kah? lanjut. Diizinkan saya Bapak bicara? lanjut, Bapak. Boleh, silakan. Maaf, Bang Martin, kenalkan dulu ya, lagi tambang. Nama gua aja lu nggak tahu, nggak bisa baca. Martin dari mana? Martinez. Gua Ricky Martin gua. Oh, Bang Maris, maaf Bang, saya nggak terlalu dekat dengan handphone. Boleh saya bertanya? Pernah Abang di posisi seperti ini?
Enggak. Jangan lari ke sana, Bang. Yang tadi belum kelar, Bang. Enggak Minta dulu, maaf, iya Bang. kok, iya. Ini apa? Posisi seperti ini apa? Posisi yang terjadi sebagai orang tua dan berpisah. Kenapa Kami emang? dari keluarga Ya saya tanya baik-baik. dulu ke abangnya. Kenapa emangnya lu tujuanmu kemana dulu nih? Loh, saya Lu, tanya. oke, gue jawab, oke, gue jawab. Iya. Kalaupun iya dan tidak relevan kalau kita compare kehidupan gue sama kehidupan mereka. Ya udah deh, Bang. Aku pernah merasakan. Terus bagaimana, Bang? Aku pernah. Aku ini anak ini juga. Dan 3 tahun aku ditinggal ibu. Terus bagaimana terus pertanyaannya? Bang, Iya. aku, Bang. Terus gimana Gimana, kok? pertanyaannya? Iya, perasaannya seperti apa kok? Kan gitu. Aku dari Iya. umur 3 tahun. Iya, Hancur perasaan lebur korban. perasaanku. Terus gimana kalau hancur lebur? Nah, kan seperti itu kan. Jadi kan kita nggak kepingin dia seperti itu juga kan gitu. Anak-anak Bang Ruben nggak kepingin Ya kan gue perasaan bilang seperti kosong, Koko kan. sih. Terus salahnya siapa akhirnya? Kosong sih ini. Salahnya siapa terus akhirnya ini menurut Abang aja nih? Salahnya siapa? Gimana Bang? Salahnya. Kesalahan. Salah Kabila. Sorry. Salahnya siapa? Ya tetap kedua orang tuanya lah. Kan gitu. Wah. Nah, Jadi mungkin kalau salah dua-dua orang salah lain. terus bagaimana kita, Bang? Kan gitu. Nggak mungkin salah orang lain. Kan gitu kok. enggak, ini gini loh, Ah, konteks salahnya Ruben pembicaraannya adalah tunggu sabar. Salahnya Ruben adalah coba Bang Elang coba dijabarkan. Salahnya Ruben Ya adalah coba. kesalahannya karena berpisah kok. Terus ketika terus kalau satu- udah nggak cinta gimana? ketika Kenapa? satu hubungan, Lah, Bang, Koko ketika kan satu tanya hubungan, kesalahan orang tua di mana kan gitu. ketika satu hubungan Oke, ada Koko. salah, Anggaplah aku ikuti gaya pikiranmu. Karena Salahnya adalah mencerai. saya nggak bawaan ke orang. Nomor 2. Ketika hubungan Kesalahannya sudah nomor sehat 2 lagi, apa? Coba nomor 1 tadi itu kan. Nomor 2. Gimana? Keegoisan Kan dari tadi karena cerai nomor egoisan 1. dari diri masing-masingnya kan kok. Kan gitu. Nah, egoisnya Ruben seperti apa? Kenapa? Egoisnya Sekarang kita Ruben nggak seperti apa? iya kita belum pernah kalau ini keegoisan Kak Ruben kalau aku belum bisa nilai Kak. lah udah kita Gitu. bicara Kalau ini kau bukan nggak bicara bisa pribadi nilai, orang-orang berarti di kau sini. jangan simpulkan. Kau Kita jangan bicara- katakan kalau kau tidak bisa menjawab. Kan aku tadi naik bilang asumsi saya pendapat saya Kak jauh lebih baik. Inilah saya Kan memancing gitu kan. biar asumsimu keluar. Nah, kalau kau bilang kedua keegoisan, kau harus menjabarkan. Egoisnya Ruben seperti apa? Coba jelaskan, biar aku paham. Ayo. Tetot. Ayo. Egois macam mana? Keegoisan Kak Ruben ini ya sisinya. Bisa dibilang carilah dulu dengan cara yang terbaik kan gitu. Buka kosong Cari kok. apa? Cari sampah plastik. Iya maksudnya Cari apa? hubungin keluarga yang terbaik kan gitu. Kosong. Sudah dihubungin. Kosong kok percuma. Lagi. Kok kita dari awal lagi nih kok. Abang, Nggak ada apa-apa, biar olahraga kita ini uratnya. Ayo. Hubungan apa? Sudah dihubungin. Itu di pengacara segini itu. Rangkapnya Ruben menghubungi. Terus apa lagi? Coba egoisnya yang mana? Ayo Bang. Iya, kan dari awal tadi saya udah bilang pembahasan kita ke anak kan. Nah, saya punya asumsi seperti Tidak usah itu kau ke tadi anak kan. lagi. Dari tadi kau bilang egois kan. Sekarang ku tanya kau nggak bisa jawab. Makanya jangan menyebutkan sesuatu kalau kau tidak bisa menjawab. Ya sekarang Koko tadi bertanya. Saya kasih Saya kau juga contoh Bang Lang. saya kasih juga kau contoh ya. saya kasih contoh kau broken hair Diam. gitu kan. Diam dulu, jangan ke broken dulu. Nggak lama aku yang broken sama kau. Diam dulu Lang. Sekarang saya tanya ini, saya tanya, diam dulu. Sekarang saya tanya, Maira, menurut kamu ini keegoisan siapa ini terjadi? Maafkan saya Bang Elang ya. Jadi kalau kita bilang orang bercerai itu karena egois, ya kan? Saya juga agak-agak baling di situ, sumpah, ya kan? Kita tidak bisa lagi membahas
masalah kenapa mereka bercerai, itu masalah mereka. Dan pada waktu perceraian sampai proses perceraian, dari pengajuan sampai perceraian itu nggak viral dan anak di situ nggak terbawa-bawa. Ya, nah yang viral ini adalah, iya, yang viral ini adalah, dan itu jelas di situ di aturannya dan kesepakatan mereka. Masa dia nggak ngikutin ini Mbak Ira. Jadi Iya, makanya aku jelaskan. bukan tugas, Dan biar Ira, biarkan kau juga dia cari salah sendiri Ira. dulu. Kau jangan terlalu bawa kemana-mana. Iya. Saya cuma pertanyaan, kau tinggal aku jawab menanggapi. egois. Ya Enggak, Allah ya terlalu panjang, Rabbi. nanti nggak nyampe, nggak Kenapa nyampe. aku yang Nanti ikut putar lagi ke sana. dimarahi? Enggak, masalahnya Tunggu, Mbak Ira Pertanyaan udah ini jelaskan tadi dari cuma awal masalah ya. egois, kan Biarlah dia keegoisan bekerja orang sendiri tua. Mbak Ira. Biarlah dia bekerja sendiri nyari Saya kan sendiri bisa. Mbak Ira narasi. Lang. Biar dia cari berita ini Jadi, sendiri Mbak Lang, Ira. Lang. Percuma Si Lang jelasin ini ke kita dia kasih yang paham. kosong Ah, ini. sudah, sabar. Ayo, Tunggu, Bang tunggu. ayo, cepetan. Oke, oke. Jadi Bercerai itu adalah bukan takdir lagi, udah keinginan masing-masing punya kepala, Lang ya, bercerai itu. Tapi di sini si Lang mungkin berpikir ego orang tua. Nah, egonya harus diturunin. Siapa yang harus diturunin? Ya harusnya yang memegang gitu, Lang, yang memegang anak. Jadi supaya jangan menimbulkan kebencian terhadap orang tuanya, terhadap Ruben. Jangan gitu. Gini aku aja. Gini loh Elang ya. nggak Gini. nyambung. Jadi kita bicara dari masalah percakapannya takdir. Ini udah kita nggak bicara nyambung, masalah sumpah. takdir Bang Elang ya. Saya hanya menanggapi Siapa sih yang mau? pernyataannya Siapa Bang sih yang Elang. mau bercerai Bang? Siapa Saya Satu, hanya siapa yang menanggapi mau sabar, siapa sih yang biar mau kasih bercerai? beres dulu. Siapa yang mau bercerai Bang? Tidak ada orang pengen bahagia kok Bang hidup ini. Pengen punya pasangan, pengen punya anak. Semua orang pengen yang indah loh Bang. Tapi ketika satu hubungan sudah tidak harmonis, sudah tidak bisa lagi berjalan. Agama pun Bang tidak melarang untuk berpisah, tapi Tuhan pun tidak suka perpisahan, tapi pun tidak melarang gitu loh Bang. Karena apa? Karena ketika satu hubungan sudah tidak baik, tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Siapa yang mau minta bercerai? Nggak ada yang minta Bang. Tapi memang sudah itulah yang harus terjadi. Nah, kita tidak bisa berkutat di situ lagi. Tapi apa solusinya? Jadi kalau abang bertanya, salah kedua orang tuanya ego segala macam. Balik lagi, kalau tidak ada kebahagiaan di pernikahan untuk apa? Dan jangan menentang takdir, jangan memaksakan hal yang sudah tidak bisa lagi untuk berjalan. Sabar. Mayres mungkin keinginannya Lang itu. Sabar, kita kasih Bang Lang. Kayaknya Ya, pengen oke, rujuk. silakan Bang Lang, terus. Sabar. Ah, lanjutin Bang Lang. Ayo, apa Ya, lagi? izin nih, host, sudah waktu saya. Saya kalau host belum Iya. izinin, saya nggak berani ngomong, host. Kalau host sudah silakan. Udah begini Bang aja deh Lang, ya, baru aku kita ngomong. timer semua ya, jangan ada yang ngomong. Lang punya waktu ini 3 menit, biar kamu berfantasi sampai ke negeri dongeng kulayani. Ayo, Lang. Iya, jadi kan gini Kak ya. Maksud aku tadi bertanya seperti itu dan Koko nanya, ini kesalahan siapa? Itu kan Koko bertanya seperti itu dan pendapat saya, kalau menurut saya itu kesalahan orang tua. Kan gitu kan. Bukan kesalahan dari manapun kan gitu. Nah, terus tentang yang kata Kak Ira tadi, yang katanya waktu tadi Anda sabar. mengatakan bahwa kesalahan karena mereka berpisah. Lah, Ingat nggak? Jangan amnesia di sini. Jangan dengar dulu amnesia, Bang. Kak, Tolong. dengar dulu. Habis terus itu kan Ingatkan, jangan keegoisan orang tua. Yang egois siapa? Terus Koko tanya yang egois siapa? Ya orang tua. Kan gitu. Karena orang tua nggak Egois mampu untuk macam apa? mempertahankan Terus, rumah ya, egoisnya tangganya apa? kan gitu. Gini. Sabar dulu, Bang. Ya, egoisnya apa? Egoisnya apa? Gua harus ke rules utamanya dulu. Ini kita bicara Ruben Onsu bukan ke diri Koko, bukan ke diri gua atau ke siapapun. Kita bicara di sini, kita konteksnya berbicara tentang Ruben Onsu dan Sarwenda ya. Terus egois macam apa, Bang? Ruben Coba. egoisnya apa, Sarwenda egoisnya apa. Kita ke situ, jangan ke pribadi Koko, pribadi gua dan lain-lain. Ayo, egoisnya di mana? Jadi saya lagi Egoisnya di ngomong, mana, lagi Bang? mau jelasin dari awal tadi, udah Iya, dipotong karena lu semua. Iya, orang silakan. lain. Saya di Iya, justice. silakan. Saya belum selesai udah di justice kan Kita gitu. kita bicara ke konteksnya Sarwenda dan Ruben Onsu. Sudah diam dulu Mayres, enggak apa-apa, biarin aja, enggak apa-apa. Oke, lanjut terus, Bang.
Tadi kan saya asumsi awal Terus? saya kan asumsi awal udah bilang sama Koko. Jangan Kalau ulang saya lagi ya bang, bukan iya tidak dengar ya. dulu iya kok. Udah langsung ke egoisan berdua, egoisannya ini seperti ini, Karena tidak egoisannya mampu ini seperti ini mempertahankan biar rumah kita mengerti. tangga. Kemungkinan kita sudah nggak pernah tahu kan. Saling mungkin sama-sama sudah sakit kita nggak pernah tahu. Nah, terus yang pembahasan sekarang kan ke anak. Tadi kan, nah terus Enggak, aku tadi ini cuma belum bilang selesai kayak dulu, gitu. nggak bisa. Lo harus menceritakan keegoisan apa bentuknya keegoisan ini. Keegoisan yang tidak bisa mempertahankan rumah tangga, Bang. Ya apa? Ya egois nggak dia orang berpisah itu? Ya egois dalam hal apa? Loh, nggak mempertahankan rumah tangganya. Cari yang terbaik. Egoisnya ada banyak faktor, mungkin makanan, dia nggak mau berbagi makanan. Itu kan ada macamnya, Bang. Egois Aduh. apa? Terus. Elang, udah ke egoisan mereka karena mereka tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Terus akhirnya harusnya bagaimana kalau sudah sama-sama egois itu, terus bagaimana jalan keluarnya, ayo. Iya, saya nyimak kayak. Nah, ini begitu juga waktu ulang tahun kemarin kan dari pihak S juga akan memberikan undangan kan. Kan dia bekerja. Aduh. Bekerja. Yang jelas kan masih Terus ada maksudnya bagaimana? masih ada ruang baiknya kan untuk mengobrol kan gitu kan, Kak. Nah, inilah kebiasaan ini basernya sebelah. Dia itu awalnya itu selalu ngomong netral. Nanti lama-lama di pengakhir itu jadi tidak netral. Ini kebiasaan. Nggak nyambung. Nyambung sedikit sih sebenarnya, cuma Ini kebiasaan nanti dia nyari naik, kesalahan aku pihak sebenarnya Ruben gitu netral. loh. Lama-lama nggak Nyambung. netral. Nggak Terus Nyambung. netral. terus suka buka mute-mu. Terus Lanjut. salahnya Ruben. Iya. Terus bagaimana? Ayo Bang Lang, buka mute-nya. Saya tidak pernah menyalahkan, Kak. Kan konsep saya dari tadi Tadi saya kan udah tidak pernah bilang menyalahkan. salah orang tua. Kok tidak pernah menyalahkan Tadi pula. katanya kamu bilang udah diundang. Terus kenapa kalau sudah diundang? Waktu di situ kan bisa diperbincangkan dengan anaknya. Adek, Anaknya diperbincangkan. Ya, terus sabar semua. Terus yang berbincangkan siapa Bang? Kalau kayak gini, Tunggu, sabar. Sorry banget. Sabar. Terus yang memperbincangkan siapa? Maksudnya Ruben ke anaknya gitu ya? Gitulah kok. Tunggu, sabar. Ruben sama anaknya gitu. Beda Maksudnya dengan Koko. diperbincangkan gitu, sabar. Terus karena sekarang gini, diperbincangkan Kak. gitu. Karena sekarang gini, Kak. Saya sendiri posisinya, Kak ya. Saya sudah mantan dengan mantan suami. Bodo amat urusan lu, bodo amat. Urusan hidup lu. Urusan hidup lu sendiri. Kita nggak peduli. Sekarang pertanyaan Lu bukan terus artis. abis diundang harus ada perbincangan. Jadi maksudnya kau Ruben harus berbincang atau si mantan istrinya yang harus berbincang? Tolong dijawab. Sekarang kan gini, Kak. Paling nggak otomatis kita bertanya dengan anak. Paling nggak otomatis. Otomatisnya itu bertanya dengan anak. maksudnya Otomatisnya begini, saya bertanya tahu dengan aramu. anak. Harusnya sudah saya nggak usah sarkas. Karena kau kalau mau ngomong. langsung komunikasi. Harusnya Ruben bertanya sama anaknya gitu kan maksudnya kan? Iya, bener kok kan Iya, gitu. tapi tidak diangkat. Iya, tapi tidak dibalas. Iya, tapi udah mantannya udah di WA. Terus iya, WA-nya Kita Senin, ngomong ini jangan balasnya Sabtu ya. udah. Ya, susah ini kita Dan ngomong ini- dipotong ya kan? Kita Dan juga punya ini pun ngomong kok. dan ini pun sudah Iya, loncat, Bang. masa Kita sih bicara ngomongan dasar kayak yang begitu awal lagi? masalahnya dulu, Biarkan Bang. Kalau ngomong. masalah ulang tahun ini, Kayak gitu. ini Jadi, sudah masalah kesininya, makanya Bang. dari Di awalnya Abang yang tahu mana nggak? ngomong ini? Saya atau Maires? Masalah awalnya Udah, ini Abang tahu matiin nggak? dulu, biarkan dia yang ngomong. Ayo ya, silakan Ira. Jadi kayak gini Bang, dari awal saya bilang, Anda kuasai nggak materi? Oh saya kuasai, semua materi saya kuasain. Dari cara Anda ngomong aja, itu Anda seakan tidak pernah menguasai ini materi. Sorry kalau saya tekankan kayak gitu. Masalah ulang tahun aja Anda tahu kronologinya kayak gimana. Anda tidak bisa, seharusnya Anda sebagai orang yang netral, itu harusnya bisa lebih objektif melihat hal ini. Kayak gitu. Kami mancing memang untuk melihat Anda duduknya di mana. Yang pertama, paham nggak tidak Bang, proses atau prinsip dari perceraian. Tiba-tiba aja Anda ngomong ini bercerai karena egoisme. Iya kan? 1000 kasus yang ada perceraian itu tidak ada karena egoisme. Itu rata-rata karena tidak cocok. Lebih parah lagi kalau tidak cocok masih bersama. Paham nggak Anda proses yang namanya cerai? Cerai itu terpisah. Kayak gitu. Kalau
Kalau orang mau cerai itu prinsipnya adalah kedua dewasa. Makanya undang-undang menjamin hak-hak anak setelah perceraian. Paham nggak kita? Itu satu, ya. Dan kedua, kalau mau ngomong Bang, ngerti dulu kronologinya. Pantas nggak seorang ayah diundang sebagai tamu? Harusnya kalau mau bagus ngomong dulu, Ben, anak lu ulang tahun tanggal 6 Juni, ya kan? Jam-jam berapa kau kosong? Intinya Barulah gini, pesan gini. tempat di situ jam itu. Enggak, disimpulkan, Itu kalau namanya Mayres, komunikasi. disimpulkan. Artinya diskusikan Tunggu yang dulu lah, awal. Nggak usah Mayres. ditambah, nggak usah ditambah. Tunggu dulu lah, Nggak usah Mayres. ditambah, Mayres. Sabar, sabar, Nah, sabar. harusnya Masalahnya ngomong, Ben. penjelasan Mbak Ira panjang sampai 2 jam masalahnya. Dia Sabar, nggak Iya, bisa. iya, sabar, sabar, sabar. sabar. Nanti saya yang kasih waktu. Lanjut. Nah, terus ya kan, ngomong kepada anak, ini anak konsepnya bukan pada pengambil keputusan. Anak itu ngomong bukan pada pengambil keputusan. Lu tiba-tiba aja, kenapa nggak ngomong sama anaknya? Ngerti nggak lu caranya mendidik anak? Ngerti nggak lu ini umur 11 tahun dan 5 tahun? Ini kan anak-anak 2 di ulang waktu tahun. ya, 3 menit, 3 menit, Ya. 3 menit ya. Nah, Oke, makanya lancar. gue bilang dari awal, kalau lu mau Apple kita sama Apple, lu harus kuasain materinya. Karena enggak, lu hancur di sini. Karena ini udah dibahas dari kemarin, kita udah semuanya ini menyampaikan kepada orang, nih kronologinya, nih kuaninya. Kalau ada pandangan lu yang netral, harusnya lu lebih objektif melihat kasus ini. Bisa mendudukkan, oh salahnya Ruben di sini, salahnya Sarwenda di sini, benernya di mana, ininya di mana. Tapi apa? Kenetralan elu yang elu-elukan dari pertama kali lu naik itu enggak pernah terbukti. Ya kan? Seakan-akan lu menyalahkan siapa pada akhirnya. Itu pun bukan fakta, itu pun enggak sesuai dengan kronologi. Lu ngerti nggak Bang Elang? Udah udah aku. Oke, silakan Mayres 3 menit. Oke, gini loh Bang. Dari tadi lu menceritakan tentang keegoisan dalam perceraian itu, keegoisan. Lu sendiri pun bercerai kan? Walaupun gua nggak sempat nanya kayak tadi, langsung kita pada serang lu tadi ya. Intinya lu cerai. Berarti ada keegoisan pun di rumah tangga lu. Ya menurut gua nggak pantas lu juga bicara di sini kalau hanya berpatokan di keegoisan. Lu juga egois, jadi tidak pantas lu bernarasi di sini. Apalagi lu kesini dengan kosongnya. Lu gak punya kapasitas kalau lu kayak gitu. Kalau lu berdasarkan di egois kesalahan 2 orang tuanya. Lu juga salah, hidup lu pun salah. Bagaimana lu salah jalur, salah kehidupan lu bisa ngejustifikasi masalah orang. Udahlah Elang, mending lu turun daripada malu. Karena itu kosong, ke situ kosong. Berbicara masalah ulang tahun, ini sudah problem kesininya. Problem dasarnya lu gak menjelaskan. Harusnya kalau lu pengen bahas ini, dari awalnya itu apa, kasusnya apa. Apa yang terjadi di awal? Ulang tahun baru kemarin loh. Dan kejadian sudah 6 bulan yang lalu. Kenapa dihentikannya biaya? Kenapa 6 bulan itu bla 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 segala macam? Nggak cocok lu Bang Elang, serius nggak cocok. Mending lu turun deh kata gua mah. Oke, kita kasih 3 menit ya. Tapi kalau jengkelin dengar saya yang potong ya. Kalau jengkelin saya yang potong, kalian tetap mute. Oke, silakan Bang Lang 3 menit. Oke, kalau pihak dari seperti itu, kalau saya tadi bilangnya saya menjelekkan pihak R, sekarang saya buka dari awal. Mencolaknya kasus ini kan gara-gara ketika live dengan kata-kata kasar. 1 sama yang dengan 200 juta. Bukan, salah. Salah. Lanjut. Bang, begini aja lah. Jangan lari kok ke sana nanti tambah blunder. Ini kan kesalahannya. Ini kan kesalahan pihak R. Salah, cari lagi yang Sabar, lain. Mayres. Katamu kan kamu bilang kamu netral. Anggaplah ku imani aja itu. Masalah ulang tahun nih. Salahnya Ruben katanya kamu bilang kurangnya komunikasi. Nah, kalau salahnya S apa? Kan barusan kan aku jelasin Kak, kesalahan S kan karena yang kemarin dia. Jangan kok kemana-mana, ulang tahun dulu, ulang tahun. Loh, pembahasan saya kan kesalahannya di sini Kak, kan gitu loh. Jangan Nah, kau kesempatan Kak kemana-mana, Ruben. nanti tambah ribet kau. Masalah ulang tahun ini
bilang ego, terus kau bilang ulang tahun. Salahnya R ini karena kurangnya komunikasi. Salahnya si S gara-gara apa? Masalah ulang tahun ini. Nggak salah dia. Loh, saya kan penjelasan saya seperti itu, Kak. Ketika ada pertemuan dengan anak kan di situ ada waktu kan. Bisa kita pertanyakan sebagai orang tua. Jawabnya Jawab salahnya dulu, S jawab adalah dulu kesalahannya salahnya apa? S adalah Sarwenda coba apa? Kalau Jawab. netral. Karena aku udah bilang kesalahan S kan terpubliknya kan karena itu kan. Dia bilangin yang ini itu kan gitu kan. ulang tahun. Kita bicara udah ulang salah tahun, pula, kita bicara Sarwenda. Ulang tahun, Bang. Ulang tahun. Weh, pembahasan Jadi ulang begini, tahun Bang. tadi kan waktu pikirku untuk pendekatan bisa waktu pendekatan. Oh, jadi maksudnya kan begini, gitu Bang. loh. Maksudmu Enggak to the point. ulang plus tahun ini ulang. S nggak salah. Yang salah cuma Rubento. Iya. Saya nggak pernah menyalahkan tentang kasus ulang tahun atau apapun. Tadi Maksud kau saya bilang ketika salah, kurangnya komunikasi. yang kurang komunikasi maksudnya kan gini, Kak. Ketika Kak Ruben waktu itu apa bisa datang apa enggak kan gitu. Ketika di situ kan bisa bertanya dengan anaknya. Iya. Nah, ketika Dia Kak tanya Ruben anaknya kemarin bagaimana, terus aja ya, ada biar lewat tahu mana, anaknya Bang? ya. Oh, dia lagi Anaknya kerja. lewat mana? Lewat mana Bang dia anaknya lewat mana? Lewat mana dia komunikasinya? Ayo Bang, lewat mana? Bang, lewat S mana nggak salah. komunikasinya Bang Lang? S nggak salah katanya, S nggak salah. Yang salah Ruben, udah dikasih Udah, undangan. sabar, Ditanya sabar, dulu, sabar, Lang, ditanya sabar. dulu, jawab dulu lah. Bang Elang, saya tanya dengan nada pelangak pelongo ini. Ya, sisi saya kan kurangnya bilang kan gini, komunikasinya Kak. lewat apa? Iya, kok tadi kan sisinya kan saya bilang pertamanya gini, sisi baik dari pihak S kan ada juga. Jangan kemana-mana. Kurangnya komunikasi lewat mana itu dulu dibalas, Komunikasi baru lewat kemana-mana. mana? Baru kamu ke kutub utara ke Ethiopia terserah aku lah ya. Komunikasi Ayo. ketika tadi Kak Era juga kan bilang kan bahwa pihak Jangan ke Maira, nanti dia ngamuk. Ini Enggak. kurangnya komunikasi lewat mana? Ayo coba dijelaskan dulu. ya Lewat komunikasi mana? di Lewat antara mimpi keduanya kah? kan Lewat gitu WA loh. kah? Lewat mana? Ya kemungkinan kan apa WA apa-apapun Jangan kan. kemungkinan. Jangan kemungkinan kita bicara Enggak, fakta dan maksudnya data yang lewat ada. mimpi kah, lewat dukun kah, lewat private jet kah, kotak pos kah, ya? Lewat mana kah? Lewat Tokopedia kah? Lewat apa terserah. Ayo, lewat mana? Jawab lah Bang, komunikasi lewat mana? Dia pasang rokok. Dia udah gemeteran tuh pasang rokok dia tuh. Waduh, Udah habis gemeteran waktunya itu kenapa, kok. Bang? Orang saya nggak berbuat Tidak, salah di lewat sini. mana? Ini kan Jawab, asumsi lewat saya. mana? Iya, bukan Kan ini berbuat asumsi, salah, jangan malu. menjustis Bang Malunya Marwan itu opini. Loh, malu kenapa? Saya nggak ada Lewat pembelaan ke sana ke sini loh, Bang. Mana? Jangan kemalu-malu dulu. Lewat mana? Ya, Lewat kosan mana? abang udah tahu. Kosan kenapa abang ladenin kan gitu? Iya, lu Sudah, turun sudah. harusnya, kalau nggak udah Sudah, diam. Saya di Jawab sini dulu, harus lewat mana dulu, menerima lewat loh, mana? Bang. Saya harus menerima loh di sini. Kalau harus nggak nerima ya udah turunkan kan gitu. Iya, saya terima jawab makanya lewat Aku mana? abang yang Permalukan juga tahu di sini sebenarnya. tamu loh. Kalau lu Abang juga sadar- sadar posisi di sini tamu juga kan Sabar, gitu. sabar, kalau merah biarin guys, aja dia lewat ngomong mana? dulu. Tolong Tahu nggak? jawab dulu Biarin ini, aja makanya dia karena saya ngomong menerima dulu. lewat mana? Lewat mana? Komunikasi Ayo, komunikasinya lewat lewat mana? apa? Tuh. Chat WA Malu nggak? itu. Malu nggak? Menurut Ini kamu? malu nggak? Nah, bakal malu nggak? Lewat mana, Bang? Ayo dijawab, lewat Ayo, mana malu. komunikasinya? Malu aja udah. Bang, Komunikasi. lewat mana, Bang? Lewat Komunikasi. telepati kah? Kenapa? Komunikasi lewat mana? Malu nggak? Komunikasi lagi sampai besok ini ya. Komunikasi lewat mana? Komunikasi. Komunikasi lewat Sabar. Halo. Kasih waktu Bang Elang dulu diam dulu mungkin dia cari bahan dulu mungkin. Boleh. Bukannya cari boleh. bahan, Kak. Bukannya Boleh, cari boleh, bahan. saya mau sebentar. komunikasi lewat ini Bukannya loh, cari simple bahan. komunikasi lewat Sarkas Bang Lut. Boleh. Ya boleh. udah, saya tadi kan mau bisa sebentar. bilang Kak, bisa lewat telepon, bisa ketemu secara langsung kan tahu gitu. Dia nggak nguasain, dia nggak tahu apa-apa Kan gitu kan? Nah. Waktu sekarang Oke, gini. oke. Bentar Oke, dulu kok, kau bentar lepas dulu sekali saya. kok Bentar dulu, jawab jangan itu. Sabar. jangan kok potong dulu kok. Kok kan tanya komunikasi lewat mana? Ketika tadi
Saya tidak terlalu mengikuti tentang yang ulang Lewat tahun doa Kak Ruben datang atau Tidak enggaknya. terlalu Dia terlalu malah salah mengikuti, ulang tapi tahun. komentar. Jika tadi udah materinya udah Terlalu tahu mengikuti, semua. tapi gak Ya justifikasi. Allah. Ini Tidak adalah terlalu tipe mengikuti orang yang mengambil menyalahkan tapi kesimpulan. tidak Tidak tahu. terlalu mengikuti bernarasi. Tolol namanya. Nggak boleh, Mayres, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh, Wih, biarpun Abang kayak gitu. Mayres emang paling Jangan. pintar, bener, emang hebat, Abang asli hebat.